Sirkuit Mandalika dipastikan gagal gelar tes pramusim MotoGP 2021. Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP telah menghapus tes pramusim yang biasa berlangsung di akhir tahun musim sebelumnya. Jadi, tak akan ada tes di Valencia dan Jerez setelah musim 2020 ini ditutup akhir November mendatang. Sebagai gantinya, tes pramusim MotoGP akan berlangsung di Sepang pada Februari dan satu lagi di Doha pada bulan Maret. Biasanya, tim Grand Prix dari ketiga kelas sudah menerima rencana tes pramusim selanjutnya di bulan Agustus pada tahun kompetisi berjalan. Tapi, karena kondisi global krisis corona, Dorna dan Asosiasi Tim IRTA telah menyusun rencana jadwal tes sementara. Kemudian, lain lagi hanya dengan sirkuit Jalan Raya Mandalika yang jauh hari sebelumnya ditargetkan sudah bisa digunakan oleh pembalap untuk melakukan tes pramusim. Sayangnya, rencana ini gagal terjadi karena sirkuit yang belum rampung sepenuhnya. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak pengelola, Happy Haryanto, yang menjabat sebagai Chief Strategic and Communication Officer. Untuk tes pramusim sudah dipastikan tidak jadi. Biasanya, tes pramusim MotoGP itu di awal tahun, dan kami belum selesai karena kondisi seperti ini, kata Happy Haryanto. Sementara itu, pembangunan sirkuit Mandalika ditargetkan rampung sekitar bulan Juli mendatang, kurang lebih 3 bulan sebelum dipakai untuk balapan. Pembangunan sampai saat ini tidak berhenti, tetap berjalan. Juni sampai Juli 2021 bisa selesai dan sudah bisa digelar tes balapan seperti yang biasa dilakukan, tutup Happy Haryanto. Lorenzo santai tidak tampil cepat di sirkuit Portimao. Para pembalap MotoGP baru saja melakukan tes di sirkuit Portimao. Dalam tes kali ini, pembalap penguji Yamaha, Jorge Lorenzo kembali mengaspal untuk membantu timnya mengumpulkan data. Kendati demikian, harus disayangkan karena pembalap berjuluk Ex-Fuera itu tidak bisa tampil cepat. Turun pada sesi kedua, Lorenzo hanya bisa mencatatkan waktu putaran 1 menit 44.910 detik. Catatan tersebut membuat Lorenzo menempati posisi terbawah. Meski demikian, hal itu tak lantas membuat Lorenzo merasa kecewa. Pembalap asal Spanyol itu justru memaklumi hasil yang didapatnya tersebut. Ini pasalnya adalah pertama kalinya bagi Lorenzo kembali mengendarai motor balap MotoGP setelah 9 bulan. Terakhir kali juara dunia MotoGP 3 kali itu mengaspal adalah pada Februari 2020 pada saat tes di Sepang. Maka dari itu, Lorenzo maklum jika dirinya tak dapat menorehkan catatan waktu yang maksimal karena ia masih perlu melakukan penjajakan lagi. Jelas tidak mudah untuk kembali ke MotoGP setelah istirahat 9 bulan. Kami akan bermain lebih banyak dengan setup untuk melihat apakah kami dapat meningkatkan dan mengambil langkah besar ke depan, kata Jorge Lorenzo. Tugas Lorenzo sendiri dalam tes kali ini adalah mengumpulkan data tentang ban, rasio roda gigi, dan setup dasar untuk balapan November nanti. Sebagaimana diketahui, sirkuit Portimao adalah lintasan baru dalam kalender MotoGP. Dengan kata lain, belum ada di antara para pembalap, termasuk Jorge Lorenzo, yang pernah merasakan mengaspal di sirkuit Portimao. Maka dari itu, tes ini menjadi sangat penting karena tim-tim tidak memiliki data sama sekali perihal sirkuit tersebut. Lintasannya luar biasa. Ini unik dibandingkan dengan lintasan lain. Ada banyak perubahan ketinggian dan itu adalah sangat menyenangkan untuk mengendarainya. Saya berharap memiliki feeling yang baik dan dapat melanjutkan lebih baik pekerjaan, tutup Jorge Lorenzo. Joan Mir anggap kandidat juara setelah menang 2 kali. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, lagi-lagi menolak disebut kandidat juara dunia. Mir menyatakan baru mau disebut sebagai favorit juara jika ia sudah berhasil meraih setidaknya 2 kemenangan di sisa musim 2020. Saat ini, Mir tengah duduk di peringkat kedua pada klasemen pembalap dengan koleksi 100 poin. Hanya tertinggal 8 poin dari rider Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo. Ia juga rider paling konsisten karena selalu finish di posisi 5 besar dan telah meraih 4 podium. Rider berusia 23 tahun ini pun berharap bisa mempertahankan momentum dalam 6 balapan terakhir musim ini demi ikut memperebutkan gelar dunia.
Namun, ia yakin selama ia belum memenangi balapan, ia belum boleh memikirkan status juara dunia. Saya harap bisa terus di posisi ini sampai akhir musim. Jika terus bekerja seperti ini dan tak melakukan kesalahan, maka kami bisa ikut berebut gelar. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkannya, masih banyak balapan tersisa, kata Joan Mir. Sejauh ini, sudah ada 6 pemenang berbeda di MotoGP 2020. Yang uniknya, Mir bukan salah satunya. Yang terpenting sekarang adalah meraih kemenangan pertama saya. Itulah yang saya pikirkan, saya ingin menang sesegera mungkin. Jika saya meraih 2 kemenangan, barulah Anda bisa bilang saya merupakan favorit juara, kata Joan Mir. Mir menyadari bahwa tugasnya dalam membidik gelar bisa jadi lebih mudah andai ia tak terjatuh dan gagal finish di Spanyol dan Ceko. Namun, ia merasa puas bisa bangkit dari keterpurukan dan kini justru menjadi salah satu pembalap yang paling diwaspadai. Saya kurang beruntung pada awal musim. Potensi kami bagus, tapi tak bisa ikut merebut podium. Banyak kesalahan dan kecelakaan. Tapi sejauh ini musim berjalan sangat baik. Kami ingin meraih banyak podium dan bertarung di papan atas. Dan itu terwujud bahkan lebih baik dari dugaan, tutup Joan Mir. Tak mungkin juara, Marquez diminta santai pulihkan cedera. Kepala kru Marc Marquez, Santi Hernandez, menilai The Baby Alien tak perlu buru-buru segera pulih dari cedera. Ia meminta Marquez untuk santai memulihkan cederanya karena kans untuk menjuarai MotoGP 2020 sendiri dinilai sudah lenyap saat ini. Saat ini, Marquez memang harus berkutik kembali dengan cedera. Ia sudah absen di total 8 seri MotoGP 2020 karena mengalami patah tulang di lengan kanannya. Cedera ini dialaminya usai terjatuh di balapan perdana. Hingga kini belum diketahui pasti kapan Marquez akan kembali menjalani balapan lagi. Tapi kabar yang terdengar menyebutkan bahwa Marquez berpeluang comeback pada MotoGP Aragon 2020. Balapan itu akan menjadi seri ke-10 di kalender MotoGP 2020 yang digelar di sirkuit Aragon pada 18 Oktober mendatang. Meski begitu, belum ada konfirmasi apapun dari pihak ataupun sang pembalap soal kabar tersebut. Hernandez sendiri menilai Marquez harus lebih santai dalam memulihkan cederanya saat ini. Sebab saat comeback, ia juga sudah tak bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia. Perburuan gelar sudah lama hilang, jadi lebih baik tidak mempercepat waktu pemulihan. Akan bagus untuk semua orang jika dia kembali secepat mungkin. Tapi saya masih berpikir begitulah yang terjadi tahun ini, dan dia harus santai dan pikirkan cedera. Jika itu perlombaan, maka itu akan menjadi 1. Jika ada 3, itu 3. Tim sudah siap, tidak ada gunanya kembali dan kejuaraan telah ditentukan untuk kami. Saat dia mengangkat telepon, kami akan siap untuk pergi ke Grand Prix, kata Santi Hernandez. Valentino Rossi sebut motornya bisa terbang 3 kali di sirkuit Portimao. Pembalap Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, menuntaskan sesi uji coba di sirkuit Algarve, Portugal. Sebanyak 16 pembalap, 6 diantaranya pembalap penguji, turun pada tes Portimao, Portugal. Para pembalap turun untuk mengenal sirkuit baru yang akan menjadi tuan rumah seri penutup MotoGP Portugal 2020. Valentino Rossi menjadi salah satu pembalap yang ikut menjajal lintasan yang lebih familiar disebut Portimao tersebut. Bersama rekan setimnya, Maverick Vinales, Rossi mengendarai motor sport Yamaha R1M yang dipoles menyerupai motor balap tim pabrikan Yamaha. Sebagai informasi, pembalap dari non-pabrikan konsesi tidak diperbolehkan melakukan uji coba dengan motor balap mereka kecuali saat tes resmi MotoGP. Rossi sendiri cukup menikmati uji coba di Portimao. Redaktor menilai sirkuitnya tak seseram yang dibayangkan. Sirkuit ini sungguh bagus. Saya sangat menyukainya karena di televisi terlihat sulit, namun kenyataannya lebih baik, kata Valentino Rossi. Sirkuit Algarve memiliki karakteristik yang unik karena memiliki beragam elevasi ketinggian yang berbeda di hampir seluruh bagian sirkuit. Ditambah dengan tikungan cepat yang mudah ditemui, Rossi memilih kata roller coaster untuk mendeskripsikan karakter trek yang dibuka pertama kali pada 2008 itu. Itu karena treknya sulit.
teknis, dan ada 3-4 titik yang cukup mengerikan karena Anda mendapatkan lompatan tinggi. Secara keseluruhan, rasanya sangat menyenangkan berkendara di sini dan saya sangat menikmatinya. Jadi, sirkuit ini sangat bagus, kata Valentino Rossi. Rossi sendiri memprediksi akan lebih sulit untuk membalap di Portimao dengan motor MotoGP. Tenaga yang lebih besar disebut Rossi akan membuatnya kesulitan untuk menghindari wheelie atau saat ban depan motor terangkat. Tentu saja dengan motor MotoGP akan lebih sulit karena kecepatannya lebih tinggi. Di 3-4 titik di mana Anda mengalami perubahan ketinggian yang besar dengan motor MotoGP akan lebih susah untuk tetap bertahan di aspal, tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.